Jadi sekali lagi, kehidupan ini nggak ada yang pernah tahu. Kita harus siap. Hari ini hidup jangan banyak tanda tanya, tanda seru. Tetap percaya, semakin banyak mengapa dan kenapa ini harus terjadi, hidupmu akan semakin sulit. Hidupmu akan semakin tidak melihat jalannya Tuhan, karena orang yang banyak tanda tanya, ya, itu berarti hidupnya semakin meragukan Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam perencanaannya, waktu dia jadi sutradara, kalau sutradara dunia itu masih butuh penghapus untuk menghapus cerita, oh salah. Tapi kita percaya Bapa di surga itu sutradara yang handal. Dia tidak pernah butuh penghapus karena dia sudah punya master plan yang terbaik. Sekalipun hidup yang saudara alami hari ini sepertinya tidak masuk akal. Mungkin kita menghadapi kehidupan, kenapa ya Tuhan hidup kok seperti ini? Tapi kita percaya bahwa sekalipun tidak masuk akal, Dia tetap Tuhan yang pegang kedaulatan di tengah badai. Dia tetap pegang kedaulatan. Badai hidupmu pasti berlalu dengan tenang, redah, dan teduh sekali. Itu sudah jadi janji Tuhan. Di akhir kehidupanmu, kita nggak mungkin lihat badai itu mengamuk terus, saudara. Badai hidupmu nggak akan terus bergejolak. Tapi suatu kali Tuhan itu pasti sanggup meredakan badai, ya. Kita percaya. Hari ini yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Lihat ya, Yesus ini ngomong, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hari ini percayalah, kita kalau sedang mengalami proses, saudara perlu tahu bahwa hari ini kita ini bukan korban masalah, bukan bernasib sial. Tapi kita ini sedang mempermuliakan Tuhan di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dilakukan. Hari ini pekerjaan Tuhan untuk kita selama kita masih ada kehidupan. Saudara perlu tahu, bukan sesuatu perkara yang sia-sia. Kalau hidupmu masih berlanjut prosesnya, itu bukan tanda tanya lagi, kenapa Tuhan kok sampai hari ini aku masih ngalami titik di mana aku nggak bisa berbuat apa-apa, rumah tanggaku hancur, rumah tangga, keuangan, tiba-tiba divonis kanker, ya seperti tadi yang saya cerita. Orang yang sehat, orang yang zona nyaman, orang yang kelihatan bahagia, baik-baik. Siapa sih yang sangka ya suaminya tiba-tiba meninggal dalam keadaan tidak sakit, ya dalam keadaan tidak sakit. Kalau istri ditinggal dalam keadaan sakit masih bisa mempersiapkan diri. Tapi kalau ditinggal dalam keadaan tidak sakit, tiba-tiba yang sehat sakit dan meninggal, itu membuat seseorang istri pasti shock. Tapi senyatanya realita, percayalah, hari ini kehidupan saudara dan saya, sekalipun hari ini engkau mengalami keadaan yang tersulit, kita ini tetap orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia sekali lagi bukan orang yang punya uang banyak. Banyak orang yang sukses uangnya banyak, ya seperti artis yang terkenal barusan ini meninggal bunuh diri. Orang punya uang belum tentu bisa tidur
Banyak orang punya uang, uangnya banyak, kasurnya mahal juga nggak bisa tidur kecuali butuh obat tidur. Tapi buat saudara dan saya, hari ini kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Ketika kita punya Kristus tinggal di dalam hidup saudara, maka damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu membuat kita tetap tenang di tengah keadaan yang tersulit. Itu paling tidak gampang. Orang kalau bisa damai, sukacita di tengah keadaanmu yang sulit, itu orang yang berbahagia. Sementara ada banyak orang yang bisa melakukan segalanya, punya kuasa, mereka tidak punya damai sejahtera. Mereka butuh obat untuk penenang, untuk menenangkan pikiran karena banyak ketakutan, kekhawatiran. Tapi hari ini kita sebagai orang benar, yuk kalau hidup jangan banyak tanda tanya, supaya hidupmu tidak banyak ketakutan, kekhawatiran. Hari ini proses itu masih berlanjut, tetaplah menikmati hidup dengan berbahagia. Kenapa? Karena kita sedang menyelesaikan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Untuk kita selesaikan. Kalau kita tidak selesai, maka kita tidak akan melihat bagaimana hasil akhir, finishing well. Ada banyak mahkota, ada banyak berkat buat keturunanmu. Saya akan bahas bagaimana kita ini hidup berbahagia di tengah sulitnya hidup. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Yuk kita baca di Lukas 6 ayat 20. Kita baca Lukas 6 ayat 20 sampai 23 ya. Kita adalah orang yang berbahagia. Nanti saya bukain ayat-ayatnya. Kenapa kita hari ini jangan hidup banyak tanda tanya, tapi harus belajar untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk hidup berbahagia. Lukas 6 ayat 20. Lalu pelan-pelan ya, harapan saya dengan live malam ini saudara tidur, nanti sebelum tidur saudara bisa merasakan ketenangan, pikiran tidak banyak yang aneh-aneh, tapi belajar untuk menikmati kehidupan yang berbahagia sehingga engkau tidak banyak tanda tanya. Kalau hidupmu tidak banyak tanda tanya, kita ini akan legowo, kita ini akan berkata, ya sudah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku semuanya mendatangkan kebaikan. Semakin banyak tanda tanya, semakin nggak bisa tidur. Tuhan gimana ya hidupku ya, ya Tuhan gimana ya gimana. Saudara tidak perlu tanya gimana kehidupanmu. Yang pasti orang benar kehidupannya sudah dijamin. Diakhiri dengan tanda titik. Hari ini titiknya nanti ditutup dengan janji Tuhan. Titiknya ditutup dengan masa depan yang penuh bahagia. Titiknya ditutup dengan masa depan yang penuh pengharapan. Titiknya ditutup dengan masa kehidupan kebahagiaan kekal selama-lamanya. Itu orang benar. Lah kalau hari ini masih diproses, ya masih di koma, belum titik. Tapi tenang aja, kita semua lagi menuju titik. Tidak mungkin hidupmu di koma terus. Hari ini kehidupanmu melewati tikungan di koma. Itu bukan berarti hidupmu hari ini sial. Enggak, itu berbahagia. Belum kesudahannya nanti kita semua lagi menuju titiknya Tuhan. Lah titiknya Tuhan itu apa? Ya itu tadi janji Tuhan, masa depan penuh damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan dijamin hidup bahagia di dalam kekekalan selama-lamanya. Yuk lihat ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya. Malam ini Yesus memandang saudara dan saya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Orang miskin itu bukan hanya gambaran miskin materi, saudara. Orang miskin itu orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Bu Eli, saya sudah tidak berdaya apa-apa. It's okay. Baca firman ini. Siapa yang malam ini lagi dalam keadaan miskin, sudah tidak bisa apa-apa, hidupmu mungkin miskin secara materi, mungkin engkau sudah tidak berdaya, terkapar. Istilahnya gini, aduh Tuhan, tidak bisa, tidak tahu, otak ini sudah tidak tahu mau mikir apa. Tapi percayalah, firman
Tuhan berkata malam ini, siapa yang bilang orang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang hari ini sudah terkapar, tidak berdaya, orang yang bersedih hati, orang yang kasihan, tidak. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Siapapun saudara yang malam ini sudah tidak berdaya apa-apa, jangan takut. Firman Tuhan bukan berkata kasihan deh lu, malangnya nasib lu, seperti orang dunia menghakimi kita. Tapi malam ini kita mau dengar, karena hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Berbahagialah karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau kita hari ini punya kerajaan Allah, itu berarti semuanya sedang ditambah-tambahkan. Perjalanan hidupmu hari ini bukan dikurang-kurangkan, sekalipun keadaanmu miskin. Orang kalau dihadiahi punya kerajaan Allah, Tuhan bilang gini, nak, siapa yang bilang miskin kamu bakal hancur? Orang miskin berbahagia karena aku sudah sediakan kerajaan Allah, di mana semuanya akan ditambah-tambahkan. Tidak pernah orang benar hidupnya ditakdirkan dikurang-kurangkan, sekalipun realitanya engkau miskin, engkau tidak berdaya, engkau terkapar, engkau tidak bisa apa-apa. Tapi senyatanya kehidupan bersama Tuhan, hidupmu itu pasti diperkaya. Amin. Yang kedua, ya, 21 kita baca sama-sama. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Nah, orang yang lapar ini mungkin berbicara orang yang kekurangan. Orang kekurangan, orang bicara gini, waduh, kalau kamu hidupmu serba sedikit, serba minim, serba pas-pasan, hari esokmu pasti madesu, masa depan yang suram. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan hari ini, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ada kata-kata dihancurkan enggak loh? Justru hari ini percayalah, orang yang mengalami keadaan kekurangan, pada akhirnya perjalanan kita sedang menuju tanda titik. Engkau akan dipuaskan dengan kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Justru di saat kelemahanmu lah engkau dipuaskan, karena engkau melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya kalau hari ini malam saudara tidur, saudara tidak boleh lagi bersedih hati. Pikiranmu jangan tidak boleh lagi. Firman Tuhan berkata malam ini, yuk siapapun kita lagi ngalami keadaan orang miskin, orang yang hari ini keadaanmu adalah kelaparan, kekurangan. Yuk baca lagi. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis bombay. Tuhan tolong, suamiku Tuhan makin galak, makin jahatnya luar biasa, penghinaan. Sudahlah, tidak usah dengar suamimu mau menghina engkau, mau ngatain, aku sudah tidak punya rasa. Kamu mau apa? Suamimu tidak pulang, atau keadaan hidupmu makin sulit sehingga engkau hari ini nangis bombay. Lihat ya, berbahagialah hai kamu yang malam ini sedang bergabung di dalam live ini, yang malam ini sedang menangis bombay, karena kamu akan apa saudara? Tertawa
tertawa. Saudara percaya hidupmu akan diakhiri dengan tanda titik, kamu akan tertawa. Siapa yang bilang hari ini hidup nangis bombay, air mata bercucuran, itu saudara tidak lihat mata air. Justru nanti cucuran air matamu ditampung, suatu kali engkau akan melihat yang ditampung air matamu ini akan jadi mata air kebahagiaan sampai keturunan, mata air yang akan berlanjut hidup selama-lamanya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita hari ini jangan banyak dengar apa kata orang, ramalan dunia yang membawa hidupmu semakin susah. Apalagi engkau berada pada posisi sudah miskin, hidup kekurangan, hidup penuh tangisan air mata. Saudara bilang gini, sialnya, malangnya nasibku. Ya Tuhan, kenapa Tuhan? Yang sana hidupnya enak, sementara aku sudah miskin, sudah kekurangan, hidupku penuh tangisan air mata. Sekali lagi, malam ini jangan pernah dengar apa kata dunia. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang yang hari ini kelihatannya bisa tertawa. Senyatanya yang berbahagia, walaupun yang sana punya rumah mewah, mobil mewah, depositonya banyak, punya pabrik 10, tapi saudara ditimpa badai, saudara ada di posisi air mata berderai, kesusahan, ngalami kelaparan, kekurangan, hidupmu miskin yang tidak berdaya. Senyatanya malam ini Tuhan berkata, nak, kamu orang yang berbahagia. Lihat ya, masih proses di koma. Tapi kamu tahu enggak apa yang aku sudah sediakan? Titik. Orang punya kerajaan Allah. Orang dunia kaya ndak punya kerajaan Allah kalau hidupnya ndak takut akan aku. Kerajaannya malah habis. Kerajaan bisnisnya, kerajaan kekayaan keluarga yang ndak habis 7 turunan habis nanti. Tapi buat engkau nak, aku ndak pernah ngomong kalau kamu hari ini miskin, engkau ndak punya apa-apa, ndak bisa apa-apa. Hidupmu ini akan punya kerajaan Allah nak. Semuanya nak. Yang hilang sudah jangan dipikiri. Cinta suamimu yang lagi error jangan dipikiri. Yang kamu tahu semuanya ini sedang aku tambah-tambahkan. Engkau nanti tertawa, engkau ndak nangis bombay lagi. Bahkan kalau hidupmu hari ini kekurangan, engkau ini akan dipuaskan. Engkau akan lihat sesuatu yang bilang gini, aduh untung lo ya diproses Tuhan, ternyata aku lihat hasilnya itu spektakuler. Itu senyatanya. Yuk kita bahas lagi. Lompat ke ayat 23. Lompat ke ayat 23. Hari ini siapa yang lagi susah berderai air mata? Realita Bu Eli, tidak apa-apa. Hidupmu bukan ditentukan realita. Realita faktanya engkau miskin, tidak bisa apa-apa sudah. Realitanya engkau sudah hari ini sudah tidak bisa apa-apa. Engkau hidup dalam kekurangan, ya pas-pasan, serba sedikit, serba minim, serba kekurangan, tidak apa-apa. Engkau berderai air mata tidak jadi masalah. Hari ini Tuhan tetap berkata, nak, berbahagia nak. Apa yang aku janjikan, engkau punya kerajaan Allah, engkau akan ditambah-tambahkan, engkau akan dipuaskan, engkau akan tertawa. Itu semua akan terjadi. Titiknya itu nanti, ya. Jadi kita jangan berkecil hati. Nah 23, bersukacitalah pada waktu itu, wow, dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Sesungguhnya hari ini yang Tuhan mau apa saudara? Bergembira,
bersukacita, berbahagia. Sekali lagi, hidup orang benar jangan banyak tanda tanya. Semakin banyak tanda tanya, engkau tidak bisa bergembira, engkau tidak bisa berbahagia, engkau nggak bisa bersukacita. Tapi semakin saudara hari ini mengerti, iya Tuhan, apa yang terjadi tidak enak realitanya, tapi aku tahu semua ini lagi di koma dan aku lagi menuju pada satu titik. Tuhan dan kemenangannya memberikan, semuanya akan ditambahkan, hidupku akan dipuaskan, dan aku akan pulang dengan tertawa dan sorak-sorai. Itu yang terjadi realitanya. Hari ini tidak usah takut, semuanya akan berlalu. Yuk kita lihat satu ayat lagi, kita lihat ya. Hari ini percayalah, Amsal 20 ayat 7. Yang penting hidupmu jadi orang benar. Selebihnya saudara tidak perlu takut. Ini kok panas ya hawanya. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya. Lihat ya, ada kata lagi, berbahagialah keturunannya. Duh Tuhan, terima kasih. Tadi jalani proses sudah dibilang berbahagia, berbahagia, berbahagia. Orang dunia bilang bonyok, hancur. Suami selingkuh, hancur. Toko sepi, hancur. Kena PHK, hancur. Divonis kanker, mati. Tapi sekali lagi, buat orang benar, semua berbahagia, bergembira, bersukacita, sampai Tuhan bilang gini, nak, berbahagia, engkau akan menemukan titik kemenangan, hidupmu akan dipuaskan, semuanya ditambahkan, kerajaan Allah ada di tanganmu, engkau akan tertawa, bahkan engkau malam ini harus tetap bergembira dan bersukacita. Bukan hanya engkau kaya di bumi, tapi engkau juga kaya di surga, upahmu besar di surga. Bahkan kalau engkau sudah mati hari ini, mungkin tabunganmu buat keturunanmu sudah habis, asuransi sudah dijual karena menutupi hutang, rumah yang disediakan buat keturunanmu, buat persiapan sekolah, engkau sudah tidak punya uang lagi. Dan kalau engkau pikir rasanya sudah tidak tahu lagi, Tuhan, keturunanku bagaimana. Tapi sekali lagi ayat Amsal 20 ayat 7 ini luar biasa. Orang benar yang bersih kelakuannya, ada kata apa saudara? Berbahagialah keturunannya. Jadi hari ini yang di tengah badai berbahagia, keturunanmu juga berbahagia. Lihat ayat 1 ayat, kita lihat Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Hidup ini jangan banyak tanda tanya, tapi yang penting nanti kita lihat. Baca dulu di Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan ya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Artinya gini, orang benar hidupnya ngalami proses berbahagia. Orang benar walaupun hidupnya terlihat susah, keturunannya berbahagia. Yang paling membuat saya takjub, Tuhan itu tidak pernah ngomong orang benar susah, hidupnya serba madesu. Tapi lihat ya ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Artinya gini, sampai mati aja, orang dunia mati semua ya, kita jujur, waktu mati kita nangis bombay, oh Tuhan, dianggap orang meninggal itu sudah berakhir segala-galanya. Tapi orang benar yang ngerti firman, jangan nangis katanya Tuhan. Nah, orang benar mati aja, nggak pernah loh aku bilang kasihan. Tapi justru kenapa Tuhan berkata orang mati, orang benar itu adalah berbahagia. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Ternyata mati itu cuman istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Jadi orang benar itu kalau mati itu bukan akhir tapi awal. Setelah istirahat sejenak, dia menikmati hasil jerih lelahnya. Selama jadi orang benar tinggal nikmati kipas-kipas, nyertai. Upahmu besar di surga, perbuatanmu orang benar itu menyertai. Makanya jadi orang benar tidak boleh yang hari ini bisa depresi. Saudara, orang dunia maklum kalau depresi dia tidak ngerti firman. Tapi orang benar sudah dibilang, nak, apa sih yang tidak bisa aku lakukan? Semuanya bisa. Siapa yang bilang kalau hidupmu terpuruk hari ini engkau kasihan, tapi hari ini hidupmu terpuruk, engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau punya keturunan juga berbahagia, bukan tergantung depositomu. Tidak ada ayat yang berkata berbahagialah keturunan orang yang punya deposito banyak. Enggak, tapi firman Tuhan di Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi ada alasan enggak buat orang benar hari ini susah? Enggak. Kita hari ini nikmati aja. Saya kalau baca firman ini saya bilang gini, iya ya Tuhan, suami selingkuh berbahagia, toko sepi berbahagia, hari ini kena PHK belum dapat pekerjaan berbahagia, keturunan berbahagia, mati pun tetap berbahagia. Luar biasa. Lihat ya, yang penting yang hari ini hidup jangan banyak tanda tanya. Buka di Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Apa yang perlu saudara lakukan hari ini? Yang penting hidup bukan banyak tanda tanya, tapi jalani, nikmati, syukuri, karena semua kebahagiaan ini sudah saudara kenal. Hari ini lewat firman ini tidak ada loh alasan kita tidak berbahagia. Wong sampai mati aja Tuhan ngomong berbahagia, keturunanmu berbahagia, di tengah proses ya bahagia. Jadi tidak ada alasan. Yuk kita lihat. Yang penting, jangan banyak tanda tanya. Hidup mau diproses seperti apapun itu cuman menyelesaikan pekerjaan Bapak di muka bumi. Yang penting, yuk kita baca. Di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Lihat ya, tekun. Saudara, jangan berubah statusmu gara-gara masalah ya. Yang tadinya sabar, tiba-tiba suami selingkuh. Saudara, hari ini engkau tidak tekun jadi orang kudus. Bu Eli, dulu suami saya mencintai saya bisa cinta suami saya. Tapi hari ini Bu Eli, saya benci, saya kepahitan. Nah, itu bukan orang kudus. Saudara, jangan karena masalah engkau mengubah statusmu, tidak tekun lagi jadi orang kudus, tapi engkau menjalani hari-hari tekun menjadi orang berdosa. Jujur ibu-ibu, bapak-bapak yang hidup dalam kepahitan, saudara sedang melawan kebenaran. Yang penting di sini, yang pertama, hidup jangan banyak tanda tanya, yaitu tekunlah menjadi orang kudus. Tekun ya, tekun sebagai orang benar yang hidupnya kudus. Kalau gara-gara masalah hidupmu hari ini sudah mengurangi jam doamu, engkau marah sama Tuhan, engkau tidak punya sukacita, tapi hidupmu mulai hari ini engkau berjalan menyimpang ke kanan ke kiri, maka engkau sedang tekun menjadi orang yang berdosa. Ini bukan sesuatu yang Tuhan mau. Lihat yang pertama. Yang kedua, yang menuruti perintah Allah. T yang kedua. T yang pertama tekun. T yang kedua yaitu taat akan perintah Allah. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus. Hari ini TTI. Hidup jangan penuh tanda tanya, itu harus dilakukan dengan TTI. Yang penting TTI, bukan TTM. Kalau TTM itu dosa, tapi kalau TTI itu sesuatu yang Tuhan mau. Tekun jadi orang benar, hiduplah kudus. Jangan karena masalah hidupmu berubah statusnya. Yang kedua, taat
akan perintah Allah. Yang ketiga, iman kepada Yesus. 3 hal ini, kalau hidup jangan banyak tanda tanya, kita semua harus menjalani hidup dengan TTI, tekun, taat, dan iman, bukan TTM. Kalau TTM itu berdosa, ya. Yang penting, kalau firman Tuhan berkata yang penting, berarti masalahmu tidak penting. Masalahmu mau sebesar apapun buat Tuhan kecil, itu tidak penting. Makanya jangan depresi karena masalah. Tapi hari ini yuk, yang penting saudara sudah jadi TTI, hidupmu taat, tekun, taat, dan iman kepada Yesus, semuanya beres. Yang penting sudah saudara lakukan, maka kebahagiaan itu menjadi milik saudara. Semuanya ditambahkan, kerajaan Allah, engkau akan dipuaskan, engkau akan tertawa, engkau akan lihat upahmu besar di surga, engkau akan melihat keturunanmu berbahagia, engkau akan melihat sampai hari-hari kematianmu engkau tetap berbahagialah, karena engkau hanya istirahat, menikmati jerih lelah selama perbuatan hidupmu menyertai engkau. Hari ini yang paling penting. Amin. Apa sih Bu Eli kalau kita tekun? Sekilas aja. Orang tekun itu adalah melakukan 3 hal. Yang pertama, ya, 2 poin selesai, singkat. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur benih kebenaran jadi pelaku firman. Orang kalau tekun untuk menjadi orang kudus hari ini, yang penting bukan karena engkau masih disakiti, bukan karena engkau masih lihat usahamu sepi, bagaimana hari ini engkau masih menghadapi realita yang sangat-sangat buruk. Tapi yang penting di sini, hidup jangan banyak tanda tanya. Yang penting Tuhan, saya sudah, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berbuat baik terhadap suamimu yang selingkuh, suamimu yang kasar. Hari ini juga jangan jemu-jemu melakukan firman, menabur benih kebenaran. 3 hal ini paling penting. Yang kedua, Bu Eli, apa yang hari ini harus saya lakukan? Taat untuk perintah Allah. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut semua mata air. Hari ini percayalah, kita mau taat akan perintah Allah. Yang pertama, hiduplah takut akan Allah, hiduplah muliakan Allah. Yang ketiga, tetap sembah Dia sebagai Tuhan. Tidak ada jalan lain. Hari ini yang penting kalau kita bisa melakukan, berseru. Apa yang diserukan? Takutlah akan Allah, muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Pastikan hari ini kita takut, kita hidup memuliakan Tuhan, dan kita hidup menyembah Tuhan. Yang terakhir, ya, setelah itu kita selesai, iman kepada Yesus. Hari ini jangan pernah ragu bagaimana kalau kita percaya di Roma 5 ayat Roma 4 ayat 19. Iman kepada Yesus itu imannya Abraham. Ya, iman bagaimana? Iman di saat keadaan sangat lemah, saudara tetap punya iman. Yang kedua, iman di saat keadaan sudah tertutup, saudara tetap beriman. Iman di saat keadaan mustahil sekalipun, hari ini tetaplah beriman. Jadi TTI 3 hal ini, hari ini yuk kita sama-sama berjuang melakukan yang penting. Kalau saudara baca firman, saudara harus cari kata-kata yang penting. Yang penting itu penting benar-benar, saudara. Kalau firman Tuhan berkata yang penting di sini lakukan, itu TTI, maka kita harus melakukannya. Tenang aja TTI, hari ini tekun, taat, dan iman kepada Yesus. Sekali lagi, tekun apa Bu Eli? Gampang kok. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk melakukan firman.
Tangkep ya, itu penting. Yang kedua, taat itu apa? Hiduplah takut akan Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Tuhan. Gampang ya saudara. Yang iman yang ketiga, ketika Tuhan berkata, Roma 4 ayat 19, iman seperti Abraham, iman di saat keadaanmu sudah sangat lemah, tetaplah beriman kepada Yesus. Iman di saat keadaan mustahil, jangan hari-hari ini engkau cari pemikiran kok gini ya Tuhan, gak usah. Yang penting saudara punya iman. Saudara percaya di saat keadaanmu sangat lemah, saat semuanya mustahil, saat semua keadaanmu sudah tertutup, yang jadi pertanyaannya, yang penting Tuhan bilang gini, kamu percaya fakta atau percaya aku? Nah, ini pertanyaan. Kamu percaya faktamu memang, realitamu oke, memang Tuhan sudah sangat lemah, mustajab Tuhan bisa lihat solusi. Nggak mungkin rasanya. Orang bilang gini, mimpi. Saya pernah seperti itu. Mimpi kamu Eli, mimpi. Tapi hari ini yang jadi pertanyaannya, realitanya sudah tertutup. Tuhan, sudah tidak ada jalan. Tertutup. Tapi malam ini Tuhan mau tanya buat saudara. Saudara percaya yang penting Tuhan bilang gini, percaya sama realita atau engkau percaya kepada aku? Walaupun mustahil, tertutup, sangat lemah, kau mau percaya siapa? Kalau malam ini engkau percaya kepada aku, maka malam ini engkau akan melihat apa yang aku katakan, engkau berbahagia. Engkau akan melihat semuanya itu akan aku berikan dalam hidupmu. Itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi yang penting TTI diingat-ingat ya saudara. Masalah tidak penting ya, keuanganmu yang parah, suamimu yang parah, itu bukan masalah. Itu hanya hal yang kecil. Tapi yang penting waktu TTI, maka kehidupan berbahagia dari hidup sampai mati, sampai keturunanmu, engkau tetap menikmati kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Besok ada Zoom jam 7:30. Saya juga yang akan berkhotbah ya, ada kesaksian, saudara bisa gabung, ajak jiwa-jiwa. Hari ini percayalah kehidupan ya, tadi saya sempat ngomong sama waktu saya khotbah tadi. Saya bilang gini, orang benar ini tidak gampang. Jujur, kalau saudara hidup di hari-hari ini tidak gampang. Kenapa Bu Eli? Karena ketika kita ada di akhir zaman, Alkitab berkata apa? Hidup di akhir zaman, yang sukar makin sukar, itu yang pertama. Yang kedua, yang jahat makin jahat. Yang ketiga, anak makin memberontak terhadap orang tua. Itu terjadi di masa-masa ini loh saudara. Kira-kira saudara hidup di masa-masa yang jahat makin jahat, yang sukar makin sukar, anak-anak makin berontak di akhir zaman ini sama orang tua. Kira-kira kita hari ini hidup itu gimana saudara? Kalau mau berjalan dengan realita, kita semua pasti gini, aduh, buka mata lihat tutupan cek tidak cukup. Buka mata yang nyakiti kita makin raja tega. Buka mata menghadapi anak-anak makin kurang ajar, makin berontak, ngomongnya sudah tidak pakai aturan. Orang anak hari ini ya, bayangin saudara, kalau saudara lihat ada banyak anak-anak kecil yang saya sudah cerita, itu sudah punya penghasilan dengan jual online. Anak teman saya aja masih SMP saudara, mau naik SMA, penghasilannya 1 bulan bisa 40 juta, 50 juta jual online. Tapi orang tuanya bilang gini, ya tapi kurang ajar, merasa bisa punya uang, segala sesuatu dia bisa lakukan sendiri. Aduh, kurang ajar. Jujur, kalau saudara menghadapi realita di akhir zaman, kita itu tiap hari hidupnya nyesek. Nanti kalau nyesek tiba-tiba kanker saudara, gimana ndak kanker? Lah tiap hari kelihatan realita, bisanya cuma lihat lagi anak, lihat buku tabungan, kira-kira. Tapi ada tip yang hari ini membuat hidupmu gak perlu dipenuhi tanda tanya, yaitu apa? Hiduplah yang penting TTI. Maka malam ini saudara meraih kebahagiaan.
Waktu engkau percaya, engkau nikmati kebahagiaannya Tuhan. Amin. Jadi hari ini percayalah, justru hari-hari ini saya terlalu percaya. Saya terlalu percaya orang benar akan menikmati kebahagiaannya di masa sukar. Miskin bukan jadi masalah, punya kerajaan Allah. Yang hari ini hidupmu pas-pasan kekurangan dipuaskan. Yang nangis bombay tertawa. Jadi ada ndak alasan untuk saudara hidup? Nggak ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Malam ini sebelum kami tidur, kami ndak mau lagi sedih. Pikiran kami ndak mau dipenuhi tanda tanya. Kami mau menyerahkan tanda tanya dalam pikiran kami yang membuat kami tidak bisa tenang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau hari ini hidup kami dipenuhi damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaannya Kristus. Kami punya Tuhan segala-galanya, sehingga kami malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Karena senyatanya Tuhan, di mata dunia kami nasibnya malang, tapi di mata Tuhan kami adalah orang berbahagia. Sampai keturunan, sampai mati kami adalah orang yang berbahagia. Terima kasih Bapak, biar malam ini kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami bisa tidur mengucap syukur. Kami masih punya harta terbesar, yaitu Engkau segala-galanya buat kehidupan kami. Biar setiap pergumulan kami yang masih tanda tanya, kami sudah berserah kepadamu. Engkau yang sudah punya solusi yang terbaik. Dan kami juga menyerahkan seluruhnya kehidupan kami. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok.